Masih membicarakan perjalanan umroh yang sudah dibuka lagi atau ibadah umroh yang dibuka lagi oleh pemerintah Arab Saudi, Indonesia menjadi salah satu negara yang diizinkan untuk memberangkatkan jemaahnya, alhamdulillah, walaupun dengan batasan-batasan, salah satunya umur 18 hingga 50 tahun, yang di atas 50 tahun belum bisa berangkat. Mudah-mudahan di masa-masa pandemi makin turun lagi, ini akan ada perubahan-perubahan persyaratan. Ketika kami jeda, Pak Zaki ngobrol ini dengan Pak Wiku dan juga Pak Arfi mengenai kepulangan setelah melaksanakan ibadah umroh. Dimengerti juga bahwa pemerintah Arab Saudi mungkin masih banyak hal-hal yang belum firm, belum pasti, belum confirm, begitu ya Pak Zaki ya? Pak Zaki terputus tampaknya. Dan salah satunya yang tadi ingin saya sampaikan dan kemudian perjelas lagi sambil Pak Zaki nanti disambung lagi line teleponnya adalah ini penerapan PCR test sebelum pulang, apakah di Arab Saudi, kemudian di Indonesia juga diterapkan, atau hanya di salah satu negara, di Indonesia saja, atau di dua-duanya, sebelum berangkat naik pesawat, dan nanti ketika sampai di Indonesia. Pak Arfi sama Pak Wiku, mungkin Pak Arfi dulu, ini sebetulnya seperti apa yang bayangan dalam pemerintah Indonesia pelaksanaannya nanti? Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama, rujukan kami adalah ada edaran dari GAKA, Otoritas Bandara Arab Saudi, bahwa jemaah umroh yang akan kembali ke negara masing-masing akan dilakukan PCR swab. Dan itu tentu ini ada kepentingan juga dari maskapai penerbangan. Ya. Jadi khususnya Saudi Airlines untuk memastikan bahwa jemaah yang akan kembali ke tanah air itu dalam kondisi negatif lah hasil PCR swab-nya. Jadi dari kita pemerintah Indonesia memandangnya akan ada PCR test bagi para jemaah sebelum naik ke pesawat dan terbang kembali gitu ya Pak? Ya, itu rujukan karena memang ada edaran dari Otoritas Bandara Arab Saudi. Tetapi nanti mungkin mohon dipertegas juga oleh Pak Wiku. Ya, kita juga tentu mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa warga negara, bukan hanya jemaah umroh sesungguhnya, ya, warga negara yang habis melaksanakan perjalanan dari luar negeri. Sehingga ketika tiba di tanah air, berlakulah kemudian penanganan kepulangan warga negara Indonesia, termasuk juga warga negara asing dari luar negeri. Sehingga nanti akan dikarantina ketika tiba di Soekarno-Hatta, dan karantina ini dilakukan dalam konteks untuk melakukan PCR swab test. Ketika hasilnya negatif, ya tentu akan kembali ke daerah masing-masing dan akan menjadi pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Dan mohon maaf, mudah-mudahan enggak, apabila positif tentu akan dirujuk ke rumah sakit perujukan penanganan COVID-19. Gitu. Oke, kira-kira begitu Pak Wiku memang ya. Paling tidak saya ingin menggambarkan untuk para jemaah yang beribadah umroh, kalau setelah mungkin di Arab Saudinya ada tes PCR, naik ke pesawat, terbang, kembali atau sampai di Indonesia akan ada karantina lagi dan juga tes PCR lagi. Begitu Prof. Wiku? Ya, betul. Jadi yang kita utamakan dalam perspektif Indonesia ya, kan ada perspektif Saudi, ada perspektif kita. Perspektif kita adalah siapapun yang kembali dari luar negeri, termasuk jemaah, itu pastikan mereka dites dan dikarantina dan dites. Apabila sudah negatif, maka baru boleh kembali dan dalam pengawasan juga. Karena bisa saja kalau sampai lolos ada pemeriksaan yang lolos, maka Dinas Kesehatan, Puskesmas tempatnya akan bisa menanganinya dengan baik. Begitu. Ya, jadi prosedur-prosedur tes PCR ini adalah akan menjadi hal yang menjadi lazim bagi para jemaah di masa pandemi ketika berangkat umroh dan mungkin nanti haji begitu. Pak Arfi, apalagi yang kemudian, saya mewakili ini deh, beberapa teman kan orang tuanya ingin umroh sebetulnya, tetapi sudah di atas 50 tahun. Sehingga ini memang untuk sementara ini mereka ditunda dulu ya, tetap tertunda. Begitu ya Pak Arfi? Dan ini ada pembicaraan apa lagi dengan pemerintah Arab Saudi misalnya sampai kurun waktu berapa bulankah atau apa sehingga mungkin nanti akan lebih bebas lagi atau bagaimana? Atau masih belum ada batas waktu, Pak Arfi? Ya, yang pertama tentu kita menghormati dan mentaati kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.
yang mensyaratkan usia 18 sampai 50 tahun. Ya. Itu sudah kita sami'na wa ata'na lah kira-kira begitu. Ya. Di samping itu tentu pemerintah Arab Saudi akan melakukan evaluasi. Ya. Akan melakukan evaluasi. Nanti kita lihat perkembangannya. Apakah kemudian berdasarkan evaluasi tersebut batas usia ini akan ada perubahan, misalnya dari 18 menjadi 55 atau bagaimana? Dan nanti ya kami juga akan berkoordinasi secara langsung dengan pemerintah Arab Saudi untuk membicarakan beberapa hal, termasuk persyaratan usia ini. Tapi sebagai tambahan, Pak Bayu, sebagai bahan sosialisasi juga, walaupun pemerintah Arab Saudi tidak mensyaratkan penyakit penyerta, setelah kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan termasuk BNPB, maka pemerintah Indonesia mensyaratkan bahwa bagi jemaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh itu harus melampirkan surat keterangan tidak memiliki penyakit penyerta. Jadi jenis penyakit penyertanya dispesifikasi atau bagaimana? Misalnya diabetes, jantung dan lain-lain begitu? Iya, dispesifikasi. Nanti ini sedang kita finalkan dengan Kementerian Kesehatan. Jadi mohon pengertian masyarakat, mohon pengertiannya dan mohon kesabarannya apabila tidak masuk dalam range usia 18 sampai 50 tahun tersebut untuk menunda, bukan membatalkan sesungguhnya, menunda keberangkatannya sampai nanti kita lihat perkembangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dimengerti karena kita berangkat ke sebuah daerah yang bukan bebas dari COVID-19 seperti Pak Wiku tadi katakan ya Pak Arfi ya. Ini semua warga negara Indonesia kita pingin ketika berangkat sehat, di sana beribadah sehat dengan protokol ketat yang diterapkan dan kembali ke Indonesia sehat. Nah, Pak Wiku, apa saja sebenarnya menurut Satgas COVID-19 yang perlu diperhatikan oleh para calon jemaah umroh yang sebentar lagi mungkin sedang mengantri untuk berangkat agar bisa betul-betul terhindar dari terpapar virus corona? Pak Wiku, apa saja itu sebenarnya dalam bayangan Satgas COVID-19? Sekalian kita sosialisasikan begitu, kita pesankan apa saja yang sebetulnya harus disiapkan, Pak Wiku? Ya, baik. Jadi kita lihatnya dari poin berangkat sampai poin kembali lagi ke rumah, paling mudah seperti itu. Jadi bulatkan niat untuk umroh dengan baik dan ikuti semua aturan. Kalau tadi sudah ada aturannya tentang usia, ya ikuti tentang itu. Suatu saat bisa saja itu berubah nantinya. Terus kemudian tidak ada penyakit komorbid, ikuti juga. Jadi kalau memang belum bisa karena memiliki penyakit komorbid ya sudah jangan berangkat dulu karena itu demi keamanan pribadi juga gitu. Dan pastikan sudah terbiasa menjalankan protokol kesehatan 3M. Dan itu kalau sudah biasa kan berarti dalam perjalanan pun kan berbahaya juga di dalam pesawat, terus nanti di airport dan seterusnya itu juga akan menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi harus betul-betul di exercise. Dan beribadahnya memang bentuknya agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi harapannya dengan melakukan seperti itu, mereka bisa khusyuk untuk beribadah di sana dan waktu kembalinya sehat. Dan dengan berdoa itu kan pasti imunitasnya juga naik, tapi jangan lupa di sana harus istirahat yang cukup. Karena imun tubuh itu tidak hanya sekedar 3M tadi, yang diperlukan adalah cukup istirahat, cukup berolahraga. Jadi kalau exercise di dalam ibadah sendiri kan itu suatu exercise juga. Dan makanannya juga makanan yang dengan gizi seimbang. Dengan demikian semuanya itu kembali lagi dalam kondisi sehat. Gitu. Ya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena perjalanannya kan juga cukup jauh, 8 jam untuk sampai ke sana. Pak Arfi, ini juga jadi pertanyaan beberapa kolega saya ketika kemudian kita sudah bisa diberangkatkan. Kan ada tes-tes PCR atau ada kemungkinan tes kesehatan yang lebih ketat sedemikian rupa untuk kemudian calon jemaah bisa berangkat ke Arab Saudi. Ini ada perubahan harga atau harga jadi tetap yang kemudian sudah dibicarakan dan disosialisasikan bersama para asosiasi travel penyelenggara umroh dan haji. Pak Arfi. Ya, jadi di keputusan Menteri Agama 719 itu
prinsip pertamanya kita merujuk kepada harga referensi pada masa normal, ya. Tetapi kami memahami bahwa pelaksanaan umroh ini dilaksanakan pada masa pandemi, sehingga tidak terhindarkan adanya kenaikan biaya karena adanya penerapan protokol kesehatan. Dan ada beberapa komponen biaya yang memang belum masuk kepada harga referensi sebelumnya. Beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan pembahasan bersama seluruh asosiasi untuk membicarakan dalam konteks menetapkan harga referensi umroh di masa pandemi. Jadi beberapa komponen biaya yang tadinya tidak ada kita masukkan ke dalam harga referensi yang akan segera kami tetapkan. Jadi masih dalam pembahasan tapi akan segera kemudian diumumkan agar ya kira-kira kalau ada semacam patokan harga nanti ya, kira-kira begitu ya? Ya, kurang lebih sekitar 30% lah dari harga referensi sebelumnya. Oke, yang gambar yang kita sedang tampilkan ini adalah kiriman Pak Zaki dari Ampuri, dari Mekah ketika tadi tiba dan kemudian berada di hotel dan juga di karantina untuk beberapa hari. Ini kiriman gambarnya sengaja kami roll untuk memberikan gambaran situasi-situasinya. Terima kasih Pak Zaki. Sementara Pak Zakinya masih ada kesulitan untuk menghubungi di line telepon. Kalau internetnya bagus sebetulnya, videonya sebetulnya bisa kita terima. Kita coba terus untuk mendapatkan informasi lagi dari Pak Zaki. Nah, kalau berkaitan dengan situasi-situasi yang di sana, Pak Arfi dan juga Pak Wiku, kan kita mengertilah bagaimana Arab Saudi juga menerapkan ini untuk pertama kalinya dan mereka menerima beberapa negara nih, perlahan tapi pasti begitu kan, bukan hanya 2-3 negara begitu. Hal yang wajar ya Pak Arfi, ketika mereka tampaknya seperti cerita Pak Zaki dari Mekah tadi, ada sedikit perubahan, ada hal yang tidak disosialisasikan tetapi kemudian diterapkan di sana. Nah ini kita bagaimana kemudian mengawalnya agar tetap baik bagi kepentingan jemaah Indonesia, Pak Arfi? Ya, itu hal yang wajar sesungguhnya karena pemerintah Arab Saudi juga mempunyai kepentingan untuk melindungi warga negara dan dalam konteks pencegahan. Itu dulu yang kita pahami dalam konteks pencegahan. Setuju. Sehingga ya kita tentu harus bahkan kita menghargai itu dan mengapresiasi. Dan hal yang sama juga tentu kita akan memberlakukan terhadap penerapan protokol kesehatan terhadap warga negara yang tiba di tanah air seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wiko. Sehingga dinamika-dinamika yang ada, perubahan-perubahan yang ada, ya tentu konteksnya itu adalah untuk pencegahan dan pengendalian. Dan itulah kemudian yang akan menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Oke. Kalau Pak Wiku dari Satgas COVID-19 sendiri, setelah pemberangkatan kloter-kloter pertama, saya menyebutnya atau perdana dari dibolehkannya lagi Indonesia mengirimkan jemaah umroh ini, akan ada sharing session begitu bersama Kementerian Agama dan para penyelenggara atau travelnya untuk kemudian menerapkan aturan-aturan yang mungkin harus diterapkan dengan lebih baik dan lain-lain, Pak Wiku? Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk membuka sesuatu aktivitas, contohnya misalnya umroh misalnya atau haji, itu sebenarnya ada 5 tahapan. Pertama adalah prakondisi, yang kedua adalah prioritas, yang ketiga adalah timing, yang keempat adalah koordinasi pusat daerah, yang kelima adalah monitoring evaluasi. Jadi sebenarnya kalau sudah dilakukan pertama prakondisi, jadi kesiapan fasilitas, kesiapan orang penyelenggara dan seterusnya di sini dan di sana, itu juga perlu dilakukan simulasi. Kesiapan artinya jemaahnya juga siap, penyelenggaranya juga siap, terus lakukan simulasi untuk bisa menentukan sekarang ini prioritasnya sudah bisa dilakukan pada usia berapa dan seterusnya, itu kan ada detailnya, comorbid dan seterusnya. Itu bagian dari prioritas. Kemudian berikutnya timing, sudah yang sekarang atau masih kita mau tunda dan seterusnya. Terus kemudian kita koordinasi antar lembaga. Dengan kita koordinasi antar lembaga kan semua ada kesiapan.
Dan bisa dimonitor dan evaluasi. Kalau ternyata sudah kita buka, ternyata nggak bisa lanjut, ya kita berhenti. Tapi kalau ternyata bisa, ya terus lanjut aja, kan gitu. Terus nanti lama-lama volumenya ditingkatkan secara perlahan, begitu kan. Itulah namanya kita tuh beradaptasi sebenarnya. Jadi nggak bisa serta-merta pokoknya sekarang mau buka tanpa melakukan simulasi dan kesiapan. Berbahaya sekali kalau kayak begitu. Demikian. Ya, dengan sudah berangkat, saya membayangkan kan begini Pak Wiku dan juga Pak Arfi. Ini kan kita dapat informasi penutupan dadakan, ketika dibolehkan juga kita tidak punya waktu yang cukup banyak sebetulnya untuk menyiapkan para jemaah dengan aturan-aturan dari pemerintah Arab Saudi dan tambahan aturan dari pemerintah Indonesia untuk menjaga para jemaah agar tidak terpapar COVID-19. Tapi pemberangkatan kali ini Pak Arfi, pemberangkatan ya, kita masih terus mengawasi untuk insya Allah kepulangan begitu. Sudah yang diharapkan dari Pak Wiku tadi, dari daerah sekarang satu pintu semua ke Jakarta, apa peraturan-peraturan dari pemerintah Arab Saudi, para travel penyelenggara, semua on the track ya bagi pemerintah Indonesia. Artinya Pak Arfi cukup puas begitu melihat kita bisa berangkat di sana. Kira-kira evaluasi sedikit mengenai keberangkatan yang perdana ini Pak Arfi? Ya, sudah ada 2 keberangkatan ya. Tanggal 1 dan tanggal 3, dan akan ada lagi keberangkatan tanggal 8. Tanggal 8, oke. Ya, jadi dari 2 keberangkatan tadi kami betul-betul mengawasi dan memantau secara komprehensif, mulai dari pelaksanaan karantina, pengambilan PCR swab, kemudian pemeriksaan hasil PCR swab pada waktu check-in, kemudian di KKP, imigrasi, sampai naik ke pesawat kami memantaunya sampai pulang. Alhamdulillah ini semua berjalan dengan lancar, dan kami sekarang dalam tahap untuk melakukan koordinasi dengan beberapa pemangku kepentingan untuk kepulangan jemaah pada tanggal 12. Ya. Dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Angkasa Pura, dengan KKP, dengan Satgas COVID, dengan Kementerian Kesehatan, Ditjen Imigrasi, itu SOP dan penerapan protokol kesehatan bagi jemaah yang nanti akan kembali ke tanah air kurang lebih sekitar tanggal 12 gitu. Ya, oke. Saya doakan yang terbaik. Pak Wiku, terakhir nih kepulangan dari para jemaah yang sudah 2 tahap berangkat tanggal 1 dan tanggal 3 kemarin. Ini nanti mohon tetap diawasi sebagai bagian dari melindungi seluruh warga negara Indonesia yang ada kan. Nah ini mudah-mudahan nanti Satgas COVID-19 bisa menerapkan karantinanya dengan baik. Itu sudah juga disiapkan kan Pak Wiku? Ya, baik. Jadi sebenarnya sistem karantina terutama untuk pekerja migran Indonesia yang kembali kan sama saja, ini kan perjalanan. Oh ya, tinggal diterapkan di umroh ini ya. Untuk umroh begitu. Dan ini pesan kami, jadi pastikan meskipun mungkin pada awalnya kita persiapannya cukup cepat, mungkin belum ada simulasi dengan komplit begitu. Ini adalah pokoknya yang kembali ini pastikan sehat. Karena pengalaman pertama ini penting sekali. Kalau kita bisa melaksanakan ini dan kembali semuanya sehat, maka rasa percaya diri dari seluruh masyarakat Indonesia jadi tinggi, dari Saudi juga tinggi, jadi sama-sama tinggi, sehingga akhirnya kita bisa berjalan bertahap untuk nanti lama-lama ditingkatkan. Jadi ini betul-betul pekerjaan kita bersama, mari kita berpikir positif dan menjaga betul, kita harus menjaga kita. Ya, setuju, mudah-mudahan semangat ini yang terus kita jaga. Pak Zaki sudah tersambung ya, telepon kita? Iya betul. Alhamdulillah, tapi sudah di ujung-ujung ini karena saya terbatas waktu. Saya mau bilang terima kasih kiriman videonya, terima kasih informasinya. Harapan bahwa di mana Pak Zaki juga ikut berangkat ini, jemaah-jemaah perdana dibukanya kembali umroh di Arab Saudi termasuk untuk Indonesia di masa pandemi ini ada di Pak Zaki dan teman-teman nih sekarang dan para jemaah yang sekarang menjadi kloter pertama atau perdana. Sehat semua mudah-mudahan di sana ya Pak Zaki. Ini bisa dengan saya mengerti dengan segala dadakan ada penerapan sesuatu yang begini, ada yang belum jelas begitu. Saya membayangkan memang di sana. Tetapi mudah-mudahan ini bisa semua dilakukan. Koordinasi di sana berjalan dengan baik dengan semua pihak dari Indonesia. Begitu ya Pak Zaki ya? Ya betul. Dan boleh pesan satu lagi untuk silakan Pak Zaki. Mungkin? Ya. Ya, kami
ingin memberikan pesan kepada seluruh masyarakat, mohon bersabar dulu karena kita akan mengecek dulu program umroh pandemi ini seperti apa. Kita belum tuntas sampai akhir dan insya Allah kami setelah tuntas, insya Allah kami akan informasikan dan apapun akan kami rekomendasikan kalau bila perlu. Ya, Itu jadi saja. betul. Kalau ini berlanjut nanti adalah bagi para jemaah adalah yang terbaik yang bisa dilakukan sebagai sebuah servis atau pelayanan. Kira-kira begitu ya, Pak Zaki. Terima kasih betul, banyak. betul. Ya, bersabar semuanya. Ini kita jalani sebagai sebuah adaptasi dan mudah-mudahan bisa berjalan pelan tapi pasti. Terima kasih Pak Zaki, terima kasih Pak Wiku, terima kasih Pak Arfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.